Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di petang yang berangin ini, windy evening ya, kita masih diberi waktu untuk berkumpul, silaturahmi, saling menguatkan, memberi sumbangsi positif buat kota kita tercinta dan terutama buat tim kebanggaan kita Persebaya. Salam satu nyali. Selamat datang untuk narasumber dadakan kita yang kita tahu beliaunya ini punya nama besar di industri musik Indonesia. Beliau juga kita kenal sebagai bapak musik rock di Indonesia dan nyel arek Surabaya. Selamat datang Pak Lok Selebor. Pak Lok tadi juga sempat berpesan, wis engko aku nang mburi-mburi ae sing ngegongi ae, biarkan anak muda dulu yang berbicara. Nah ini memang dari zamannya Pak Lok Selebor ke sini memang ada rentang generasi yang panjang ya. Kalau Pak Lok mungkin sudah bergelut di industri musik ini sudah 3 atau 4 generasi mungkin. Jadi tidak bisa dipungkiri kalau generasi Z yang anak-anak lahir tahun 2000 ke atas ini mungkin tidak mengenal sosok Lok Selebor. Nah tetapi juga anak-anak yang muda yang sekarang akan menjadi narsum kita untuk ngobrol masalah musik sepak bola ini juga mereka-mereka yang sudah punya kredibilitas di bidangnya. Nek basane prajurit ngono battle proven. Iki ana Mas Sulaiman Effendi yang kita tahu lama menekuni bidang event organizer Mas ya. Ada Mas Keceng yang seorang dai dan juga pemain musik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mas Keceng. Ada Mas siapa? Mas Tiar. Ya, Mas Tiar ini pemain bass ya. Dan juga punya usaha clothing. Dan yang terakhir ini sebenarnya singgaraya acara iki ono. Ini Mas Arya. Tepuk tangan buat Mas Arya. Oke dulur, seperti yang kita ketahui sebenarnya rekan-rekan kita Bonek Tribun Utara Green North ini akan mengadakan acara musik GN Fest. Dan ini salah satu bentuk sumbangsi kita untuk mensupport agar acara GN Fest ini bisa lancar, sukses, mendapatkan keuntungan moral dan juga material. Saya juga selalu mendorong teman-teman untuk selalu mencoba, gagal itu urusan belakangan. Jadi akan fair ketika kita sebagai supporter Persebaya kita menuntut Persebaya untuk ngeyel ngosek, hasil akhir pokoknya yang penting ngeyel ngosek. Itu juga harusnya kita jawantakan kehidupan sehari-hari kita. Bahwa sebelum kejadian itu terjadi, jangan sampai ada kata menyerah. Tetap kita berharap semoga GN Fest nanti akan sesuai target, dibanjiri oleh penonton, dan juga bisa membuat kehidupan persupporteran dan juga musik di Surabaya juga tidak surut. Mungkin itu dulu. Oh ya, selamat datang juga buat Masinyo Aliandu. Sinyo Devara di wong iki, Mang. Masinyo itu nanti akan kita kasih porsi untuk ngobrol masalah musik, event musik ya. Oke, dulur. Kalau kita ngomong event dulu nih ya, event musik. Untuk dulur-dulur ketahui yang 4 orang di sebelah kiri saya ini benar-benar seorang supporter Persebaya, bonek nyel katakanlah. Dan mereka juga aktif di bidangnya masing-masing. Nah, saya yakin keterkaitannya antara sepak bola dan musik ini tidak bisa dipisahkan seperti dua sisi mata uang. Yang seperti juga Bung Tony sempat nulis bahwa di luar sana ini bahkan seorang supporter sepak bola yang akhirnya menjadi seorang musisi ini tidak pernah lupa roots mereka. Bagaimana seorang musisi dari Manchester ini ketika mereka mempunyai band dan terkenal ini, mereka tidak lupa bahwa mereka tetap mensupport Manchester City. Begitu juga di
kota-kota lain di Inggris ya, yang dimana kehidupan sepak bolanya ini seperti napas 24 jam mereka, bahwa mereka bangun tidur sampai mau tidur itu yang diomongkan sepak bola, dan itu tetap terbawa di profesi apapun yang mereka tekuni. Seperti juga di Indonesia, saya yakin anak-anak sekarang juga tidak malu lagi mengakui bahwa mereka supporter fanatik salah satu tim. Kita tahu bahwa Duta Sheila on Seven ini supporternya PSS Sleman dan lain sebagainya. Oke, kita ngomong lagi masalah musik. Ini Mas Sulaiman yang sudah lama di bidang event. Kalau kita mau bikin event itu Mas, event secara umum Mas ya, apa aja Mas yang perlu diperhatikan atau yang perlu digarisbawahi agar event yang direncanakan ini benar-benar bisa menjadi sebuah event yang produksinya baik dan bisa dinikmati oleh orang yang datang. Monggo Mas. Terima kasih ya Tulus. Jadi kalau saya sebelumnya memang lebih banyak menghandle event brand ya. Jadi belum pernah yang bikin promotoran seperti yang Om Lok biasa dilakukan dulu. Nah, tapi nggak ada bedanya. Beberapa hal penting yang bisa dilakukan sebelum melaksanakan sebuah event itu yang pertama adalah menentukan konsepnya dulu. Jadi eventnya kita itu konsepnya apa? Jadi dari situ nanti akan menentukan siapa sponsornya, berapa target penontonnya, venue-nya di mana, bintang tamunya siapa. Jadi konsep itu penting karena itu yang mendasari sebuah pelaksanaan event musik ataupun event apapun. Sebagai contoh ketika saya menghelat kapal api Bonek Fair di Delta beberapa tahun lalu, konsepnya sebenarnya sederhana, ingin menyatukan seluruh elemen supporter dalam sebuah wahana, satu kegiatan yang bisa dilakukan bersama-sama. Dan itu alhamdulillah bisa tercapai karena unsur-unsur dari elemen supporter itu bisa berkumpul. Jadi yang pertama konsep itu penting. Kalau misalnya sekarang yang terkini adalah Green Note Festival misalnya. Jadi konsepnya mungkin sudah paten setiap tahun, tinggal sekarang pembaruan apa yang bisa perlu dilakukan supaya lebih baik dari tahun ke tahun. Nah kemudian dari penyusunan konsep itu tadi, lalu dilanjutkan dengan penyusunan tim. Jadi pemilihan orang itu penting dalam sebuah tim, terutama yang event promotor, jadi seperti GN Fest ini. Karena tim yang dipilih itu harus punya komitmen yang kuat untuk mencapai tujuan bersama suksesnya event tersebut. Jadi jangan sampai misalnya menunjuk satu orang sebagai bagian sponsor. Ketika 3 bulan sebelum event dia menyatakan iya, diberi tanggung jawab mencari sponsor, tiba-tiba kurang 1 bulan dia mengundurkan diri dengan berbagai macam alasan. Tentunya akan mengganggu keseluruhan mekanisme tim yang sudah ditentukan. Dan itu banyak terjadi di organisasi-organisasi yang tidak resmi sebagai sebuah perusahaan ya, seperti organisasi sosial seperti Green North misalnya. Jadi saya yakin pasti akan pernah banyak mengalami hal-hal seperti ini yang di tahun-tahun sebelumnya. Terus yang ketiga, setelah penyusunan tim itu menyusun time plan. Time plan itu penting karena dari pelaksanaan kita akan hitung mundur sampai H- berapa bulan persiapan itu perlu dilakukan. Mulai dari mencari sponsor, mencari venue, terus menentukan bintang tamu, ngontak bintang tamu, terus sampai dengan eksekusi pada hari H-1 dan lain-lain sebagainya. Jadi ketika kita bekerja mengacu kepada sebuah time plan yang sudah ditentukan, itu kerjanya akan lebih enak, lebih enteng daripada kerjanya serba dadakan. Jadi misalnya kayak cangkroan malam Selasa ini kan sudah ditentukan setiap malam Selasa. Tinggal misalnya dalam 1 bulan ditentukan topiknya itu apa, minggu ke ini apa, jadi nggak dadakan baru tadi malam ngontak narasumber terus diminta tolong untuk hadir di pada hari hanya. Nah terus kemudian yang keempat baru pada waktu eksekusi yang perlu diperhatikan. Ada GR namanya yang harus dilakukan.
terus ada cek sound segala macam. Jangan mengentengkan GR. Jadi karena GR itu adalah representasi dari pelaksanaan eventnya. Jadi H-1 kita akan uji coba keseluruhan rundown rangkaian acara, mulai dari awal sampai akhir, termasuk MC, apa yang akan dikatakan, apa yang akan dilakukan di stage, apa yang perlu disampaikan oleh bintang tamu dan lain-lain. Jadi itu kira-kira yang perlu disampaikan kepada teman-teman untuk persiapan sebuah event, mulai dari menyusun konsep hingga pelaksanaannya. Nanti kita berkembang lebih lanjut, Cak, dengan pertanyaan-pertanyaan dari teman. Oke, terima kasih Mas Leman. Jadi tadi yang saya garis bawah itu Mas ya, jadi yang tadi itu ada satu satu jabatan, job desk yang memang kadang-kadang juga dirasakan yang tadi seperti jenengan bilang, yang dipasrai tanggung jawab untuk nyari sponsor, akhirnya dekat-dekat hari malah mengundurkan diri. Tapi kalau di sebuah perusahaan yang sudah profesional itu kemungkinan seperti itu tidak ada Mas ya? Tidak ada, kan sudah tanggung jawabnya, sudah dibayar sesuai gajinya, sesuai departemennya masing-masing. Sudah profesinya Mas ya? Yeah. Ya, dan ini juga memang kalau kita ngomongnya akhirnya yang mana yang profesional dan yang mana yang berbasis komunitas memang ada bedanya dalam hal kinerjanya. Dan itu saya kan enggak cuma di bidang yang mencari sponsor, mungkin juga di bidang nyari talent atau segala macam itu juga nanti seperti itu. Perlu orang yang berkomitmen. Itu dulur, karena apa ya? Karena kalau kita ngomong yang berbasis komunitas ini seperti sebuah liga amatir ya Mas Sulaiman ya. Kalau memang mereka kompeten di bidangnya, mereka akan masuk ke sebuah perusahaan event organizer yang profesional, itu sudah di liga profesional. Nah ini sebelahnya Mas Sulaiman ini, saya juga bingung ini mendefinisikan Mas Keceng ini sebagai musisinya, pengisi acaranya, atau malah yang menggelar acara. Soalnya saya lihat ini kadang yo main band, kadang yo gawe event-event. Lagi gimana Mas Keceng? Memposisikan diri gimana? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, karena saya sebenarnya suka dari dan kenal tuh dari teman-teman komunitas soal gerakan-gerakan musik ekstrim itu, di dalamnya salah satunya adalah gigs sampai festival ya. Ini soal apa? Memposisikan diri sebagai pengisi acara atau pembuat acara. Kalau di festival besok saya sebagai pengisi acara karena saya main sama Fraud. Nah. Tapi di luar itu saya juga sering bikin event ya, mulai skala gig sampai festival mungkin. Nah, karena apa ya? Kalau boleh nggak nambahin yang tadi? Nggak apa-apa. Ya, soal dari Mas Sulaiman tadi. Mungkin kalau sekarang teman-teman bikin acara itu, terutama dari skena ya, skena itu sekarang lebih kritis dan lebih milih gitu Mas. Jadi kadang-kadang secara visual tuh kita banyak yang kurang memperhatikan. Dan di Surabaya mungkin teman-teman banyak yang belum tahu soal apa itu mood board, copywriting, dan kadang-kadang caption itu asal-asalan. Sehingga apa yang kita posting itu menjadi biasa saja. Kita hanya mengandalkan dan meruncingkan line up sebagai ujung tombak event ini. Seharusnya di dalam konsep itu setelah kita mengkonsep, kita menata line up dan lain sebagainya, itu yang kita tentukan adalah mood board, materi promo seperti timeline yang disebutkan tadi. Itu harus sesuai dengan market yang kita sesuai dengan market yang kita targetkan. Jadi apa yang kita posting itu secara visual dan narasi itu menarik dan lebih mudah untuk mengajak teman-teman untuk datang. Nah itu sih, ini bukan keluhan ya, cuma banyak sekali saya lihat teman-teman saya bikin acara, ini pasti nggak punya mood board. Dan kadang mereka juga banyak tanya, mood board itu apa? Sehingga ketika orang
nge-visit, nge-follow dan ngelihat Instagram, feed Instagramnya suatu event atau suatu band atau apa itu terlihat kurang menarik dan males nge-scroll atau ngelihat tuh jadi menjadi sesuatu yang tidak menarik. Ya kan. Nah, mulai makin ke sini aku lihat mulai berubah sedikit lebih menarik meskipun menurutku kurang menarik sih. Banyak di sini. Nah, kurang lebih kayak gitu, Jatulus. Oke, Mas Keceng. Jadi tadi yang diomongkan Mas Sulaiman tadi ini gambaran secara umum ya, secara umum, terus Mas Keceng menambahi secara lebih spesifik. Jadi gini dulur, kita kembalikan kita lihat diri kita ini siapa, kita kembali lagi kemana? Ke diri kita. Kita ini pernah menjadi barometer musik. Kita ini juga pernah menjadi barometer sepak bola. Dalam perkembangan zaman ada up and down, turun naiknya. Jadi ini adalah tanggung jawab kita semua agar tetap menempatkan Surabaya ini di posisi yang semestinya. Di sini tempat lahirnya band-band besar, di sini tempat lahirnya musisi berkualitas. Itu dulu. Nah, ini juga kenapa sekarang tidak gitu loh. Dari mulai zaman ini The Gembels sampai sekarang banyak musisi-musisi berkualitas, Lemon Trees segala macam, sampai sekarang ini banyak musisi berkualitas. Nah, itu yang harus tetap dipertahankan. Bahwa Surabaya ini juga memang tempatnya orang kreatif. Itu sih goal dari cangkruan malam Selasa kali ini, bahwa kita semua harus memaksimalkan potensi dari kita masing-masing. Seperti yang tadi Mas Keceng bilang, dia mengkritisi bahwa tampilan feed sebuah Instagram itu sangat mempengaruhi berhasil tidaknya sebuah acara katakanlah. Karena memang dengan grafis yang bagus ini juga membuat anak-anak generasi sekarang ini mau nge-scroll, melihat oh ini menarik segala macam. Itu dulur. Jadi ayo kita sama-sama membangun, siapapun yang punya keahlian di bidang apapun, saling membackup lah, saling mendukung untuk mengembalikan tempat ini kota ini sebagai tempat yang asik buat menggelar sebuah event. Nah, ini nyambung ke narasumber berikutnya ini. Mas, jenengan kan punya usaha clothing. Ini gimana dampaknya adanya event dan juga jenengan melihatnya event ini bisa nggak jadi sebuah sandaran hidup? Rocking Planet ini apa? Enggak, apa clothing? Nah, monggo Mas nanti dijelaskan aja sekalian. Jadi monggo. gini, Cak Telus. Sedikit menambahkan dari Mas Sulaiman. Jadi event organizer, promotor itu adalah bagian dari industri MICE. Ada yang tahu nggak MICE itu apa? MICE itu adalah meeting, incentive, convention dan exhibition. Dan profesinya adalah event organizer dan promotor. Event organizer sebagai penyedia jasa dan promotor sebagai mempromosikan acara. Kembali lagi, saya di sini sebagai narasumber clothing, ya kan. Sebenarnya clothing di bagian sebuah acara itu adalah jika dianalogikan seperti garnish. Saya sebut sebagai garnish karena apa? Dia seperti fruit punch yang garnishnya itu lemon, atau seperti makanan yang dimana dia itu tahu tek, clothing itu hanya sebuah camba di atasnya, cuma hanya sekedar garnish. Balik lagi ke industri MICE, ya kan Cak Tulus. Industri MICE itu adalah salah satu bisnis yang sangat menarik untuk saat ini, yang dimana nggak harus event organizer, promotor, catering, ataupun wedding organizer, dan masih banyak lagi, terutama di pariwisata gitu. Di dalam event organizer, saya juga pelaku ataupun pernah bekerja di suatu perusahaan yang besar, yang dimana itu membuat event-event besar yang terutama bukan hanya di Indonesia, tapi di luar negeri, di Hong Kong, di Jepang, Malaysia, sampai ke Arab Saudi waktu itu. Saya membawa beberapa UMKM Jawa Timur yang dimana memperkenalkan
produk-produk unggulan Jawa Timur untuk dikenalkan buyer-buyer yang ada di luar negeri. Seperti itu. Dan mayoritas produk-produk yang ada di Jawa Timur itu tidak lepas dari batik dan aksesoris. Sayangnya di Indicloth untuk clothing ataupun di dunia fashion itu sangat kecil sekali. Makanya untuk tahun 2025 ini harapannya kami Rockin Planet itu membuat terobosan baru atau berevolusi menjadi craftsman, yang mana itu evolusi dari screen printing, setelah itu ada garment organize, setelah itu ada garment manufacture, yang terakhir ini saya membuatnya menjadi craftsman agar kami Rockin Planet bisa go internasional, yang dimana kekurangan yang sebelum-sebelumnya saya membawa UMKM Jawa Timur itu menjadi motivasi saya untuk bisa memperkenalkan produk-produk. Nah, Indonesia itu masih ada loh dunia fashion. Nah, untuk saat ini Indonesia lagi diakui oleh Jepang, yang dimana lagi mendapatkan penghargaan seperti brand-brand Kenki, sepatu-sepatu itu lagi sedang mendapatkan penghargaan di Jepang. Menurut saya itu hal yang sangat membanggakan untuk Indonesia, terutama di dunia fashion. Balik lagi ke event organizer. Event organizer itu tidak lepas dari konsep acara, yang dimana kalau kita membuat event organizer, dua yang harus diperhatikan. Ketika kita membuat event organizer, kita itu selalu berhadapan dengan kita ini membuat event organizer untuk membuat wadah atau mencari uang, gitu. Kalau memang ini niatannya untuk membuat wadah, berarti event organizer ini cukup untuk membuat brand activity-nya tetap eksistensinya ada. Tapi untuk mencari uang biasanya kita itu dari membuat ide kreatif, yang dimana beberapa perusahaan yang dimana dia sudah mempunyai anggaran, kita hanya melaksanakan acara itu agar lebih sukses. Dan balik lagi, apa kunci sukses event organizer? Kira-kira event organizer, selama saya bekerja di dunia event organizer, tapi lebih tepatnya itu di exhibition organizer, yang dimana lebih banyak ke pameran, mayoritas event organizer atau exhibition organizer yang dikejar adalah acaranya sukses, acaranya lancar, tapi lupa di sana itu ada target margin yang sudah diupayakan. Kira-kira tahu nggak gimana caranya membuat harga jual kita itu worth it ketika kita menyajikan kepada klien? Nah, kira-kira ada yang tahu nggak harga jual yang pas ketika kita mensuggest quotation kita ke klien? Kuncinya itu adalah ketika kita membuat harga jual, kita harus tahu dulu HPP-nya berapa. Dari harga jual itu sama dengan HPP dikali 1 ditambah margin yang sudah ditentukan. Jadi kita sudah melaksanakan event organizer ini sesuai dengan harapan, bukan hanya dengan acara yang sukses, tapi margin yang sudah dicapai. Seperti itu, Cak Tulus. Balik lagi ya, semua event organizer adalah bagian dari industri MICE. Meeting, insentif, convention, dan exhibition. Begitu, Cak Tulus. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Pon. Nah, ini Mas Arya, cerita dong tentang GNFest ini gimana, sudah sampai berapa kali bikin, dan juga pencapaian-pencapaian yang sudah diraih, dan juga kendala-kendala selama ini apa untuk menyambut GNFest yang berikutnya ini. Saya sebelumnya mau narik dulu ke skena baru, yaitu skena Tribun Kultur, Pak Omti. Okay. Untuk sekarang kan muncul skena baru, skena Tribun Kultur. Kebetulan juga banyak bermunculan band-band baru yang bernuansakan sepak bola. Seperti halnya yang dilakukan oleh band-band di Inggris. Kita tahu ada beberapa band yang memang kultur hooliganismenya tinggi gitu kan. Dan kemudian baru-barusan ini, saya nggak tahu sih, saya kurang paham tentang sejarah. Cuman setahu saya memang beberapa tahun belakangan ini skena Tribun Kultur ini, terutama musik Tribun Kultur ini sudah banyak muncul di permukaan. Mas Keceng mungkin lebih tahu tentang banyaknya band-band yang bertema seperti itu. Soalnya saya sempat diskusi juga sama Mas Keceng tentang ini. Dan kemudian untuk terkait GNFest sendiri, GNFest ini sudah masuk ke episode kelima. Jadi
di 2016 itu yang pertama, terus lanjut per tahun tapi sempat terhenti karena pandemi kemarin dan baru bisa muncul kembali di tahun-tahun ini. Overall poinnya seperti itu sih Muti. Jadi sekarang untuk ngomong musik dan supporter itu sangat erat kaitannya. Ketika kita ngomong Liverpool dengan You'll Never Walk Alone-nya yang ternyata itu adalah lagu pop, atau kemudian Stone Roses dengan Manchester United-nya yang memang itu ternyata band pop. Saya juga mikirnya itu ternyata band rock, ternyata itu band pop dan bisa masuk ke jaringan supporter seperti itu kan. Menurut saya juga sesuatu yang baru. Seperti itu sih Mas. Oke, nah ini menarik tadi tribun kultur ya, budaya tribun ya. Jadi ini benar nggak ini kalau ada yang beranggapan komunitas supporter membuat sebuah event ini goal utamanya apa sih? Eksistensi atau juga mengejar materi? Karena mau tidak mau sebuah komunitas juga memerlukan hal-hal tersebut untuk bisa tetap eksis. Gimana tanggapannya Mas Arya? Lebih ke passionnya anak-anak sih. Jadi karena tribun kultur ini kemudian menggelora dan muncul di semua kalangan dan kemudian bagusnya adalah ada semangat musik di sana. Jadi ada yang ngeband, ada yang berkarya dan mungkin menciptakan cen-cen baru. Endingnya adalah seperti yang terjadi di Inggris. Jadi lagu-lagu pop itu dinyanyikan di stadion gitu kan. Kalau You'll Never Walk Alone, saya nggak tahu lagu itu apa, aku lupa. Cuman setahu saya itu band pop itu lagu pop dan kemudian dinyanyikan jadi anthem. Dan banyak contoh yang lain di klub-klub lain yang saya mungkin kurang tahu. Cuman setahu saya kebanyakan memang lagu-lagu populer dari tanggal lagu yang ada di sana dan itu dinyanyikan di stadion sebagai penyemangat. Kadang juga diganti liriknya sebagai sindiran atau semacam pendorong buat pemain-pemain yang ada di lapangan. Gitu sih Om Di. Oke, terima kasih Mas Arya. Nah kembali ke Mas Sulaiman. Mas, Bonek Fest ini sudah berapa kali Mas terselenggara Mas? Kalau Bonek Fair baru 1 kali, yang Bonek Fest 2 atau 3 kali lupa saya. Gimana? Bonek Fair? Bonek Fair-nya baru 1 kali, kalau yang Bonek Fest-nya 2 atau 3 kali. Nah ini sebagai orang awam ini apa Mas bedanya Bonek Fair sama Bonek Fest? Kalau Bonek Fair itu tujuannya di awal tuh ingin menyatukan seluruh elemen supporter. Jadi waktu itu kan masih kental, ada Green North, ada Tribun Kidul, ada Timur. Jadi ketika itu saya bisa mengumpulkan pentolan masing-masing tribun, diajak berdiskusi dan timbullah ide untuk menyatukan mereka dalam satu wahana. Mereka bisa unjuk kreativitas masing-masing. Nah kalau yang Bonek Fest itu untuk mengakomodir kreativitas teman-teman bonek. Jadi waktu itu ada lomba cipta anthem, terus ada lomba mural kalau nggak salah, saya agak lupa, sama beberapa hal yang pernah dilakukan sejak di pelaksanaan pertama di Ciputra di Ciwo, bukan yang di di Dolok yang di Cito, terus kemudian pindah ke Ciwo, terus kemudian pernah juga di Geraha Bayangkara. Gitu sih, Cak. Jadi basic idenya adalah itu tadi. Dan itu dari hasil kita ngobrol-ngobrol dengan pentolan-pentolan bonek waktu itu, sempat dengan Cak Andi Peci, dengan Mas Sinyo, dengan Cak Cong, dengan almarhum Cak Grandong, Cak Joner, sorry, sama Cak Grandong juga, gitu sih Cak. Oke, berarti di situ ya Mas ya memang bedanya Bonek Fair sama Bonek Fest di konsepnya. Iya, tapi basicnya memang karena itu objektifnya dari kapal api, jadi dia kan walaupun sebagai sponsor utama nggak bisa otomatis bisa menggait masuk ke segmennya bonek ya, karena waktu itu objektifnya adalah bagaimana kapal api tetap menjadi pilihan nomor 1 kopi bagi bonek dan nantinya bisa menjadi pilihan nomor 1 kopi di Surabaya waktu itu sih. Oke. Jadi itu objektifnya. Kalau menurut Mas Sulaiman sendiri ini di Surabaya ini ada 4 tribun katakanlah ya. Terus kalau tiap
Tribun ini bikin acara, jadi ada 4 event 1 tahun itu. Itu menurut jenengan itu too much enggak? Apa namanya? Terlalu banyak enggak? Jadi mungkin ada kebosanan di audiens karena mau tidak mau pangsa pasarnya kan tadi kan sama anak-anak supporter. Walaupun itu mengatasnamakan Tribun, tapi tetap yang datang juga orang-orang yang sama, orang senang musik dan senang berkumpul. Katakanlah ya kalau ini ada 4 Tribun katakanlah. Mereka tuh gantian bikin event. Ini too much enggak? Kalau menurut saya sih justru bagus ya. Jadi menimbulkan persaingan ide kreatif dari masing-masing Tribun dengan harapan masing-masing ide itu bisa tersalurkan di dalam festival musik yang mereka adakan sendiri. Tapi harapannya itu persaingan ide ya. Jadi di tahap persaingan ide saja, tidak dalam tahap saing-saingan bintang tamu atau saing-saingan banyakkan jumlah penonton, karena pasti bagi yang GNFest yang sudah kelima kalinya misalnya bersaing dengan Tribun Timur Fest misalnya yang baru akan mau ada, itu pasti berbeda sumber dayanya termasuk ide-ide kreatifnya. Tapi menurut saya perlu juga sih masing-masing Tribun itu menampilkan ide kreatifnya tidak hanya di stadion tapi juga di luar stadion. Jadi minimal semua sumber daya bonek itu bisa tersalurkan, dengan harapan tadi Cak Tulus objektif akhirnya adalah membuat kota Surabaya sebagai barometer musik, barometer supporter, barometer ide kreatif di Indonesia pada umumnya. Gitu Cak. Oke, ini senang saya. Jadi Mas Leman ini termasuk golongan orang yang selalu berpikiran positif, ada melihat chance segala macam, bahwa siapapun komunitasnya kalau memang bisa bikin aja, enggak apa-apa. Masalah berhasil atau tidak itu urusan nanti. Gagal bikin lagi. Yang penting tidak keluar dari eksistensinya sebagai supporter Persebaya. Nah, ini ke Mas Keceng ini. Mas Keceng dan Mas Moni ya, sebagai pengisi acara katakanlah, sebagai musisi. Pernah nggak kita ini jenengan punya momen atau memori yang nggak enak ketika mengetahui bahwa band jenengan ini berasal dari kota yang tim sepak bolanya rival mereka? Pernah nggak punya seperti itu? Bagaimana menyikapinya? Jujur pernah waktu itu. Itu terjadi ketika awal-awal Fraud berdiri ya. Kebetulan waktu itu sangat rezeki banget ketika Fraud awal-awal berdiri itu show-nya itu padat, mungkin karena murah ya. Mungkin nih. Dan di waktu itu di awal-awal tahun Fraud berdiri ada suatu undangan di kota tertentu. Itu acaranya sebetulnya tidak beririsan sama sekali dengan sepak bola. Tapi ketika kita datang dengan bergerombol, ada yang bawa mobil, ada yang bawa motor, karena dengan kita plat L, terjadilah perilaku dan dan sambutan mereka yang kurang baik. Tapi itu bukan dari pihak panitia, bukan dari teman-teman band, dan itu tidak terjadi sekali. Ketika di tahun pertama atau tahun kedua kalau nggak salah, di tahun kedua kita mendapat perlakuan seperti itu, kami memutuskan di tahun ketiga kita datang dan main lagi. Di tahun keempat kita datang dan main lagi. Karena apa? Kenapa kita harus mundur dan takut melawan orang bodoh? Kita bermain musik bukan bermain, ya kan? Tapi di luar itu sebenarnya saya sangat sekali menjaga apa yang band saya lakukan itu, mulai cara mengemas dan secara lirikal juga itu agar tidak terlalu beririsan dengan bola. Karena apa? Karena saya menganggap bahwa di sini masih banyak sekali kejadian-kejadian seperti perilaku-perilaku rasis, fasis yang dibawa di luar dunia supporter. Mungkin saat ini terjadi lebih baik, tapi saya rasa itu masih ada, karena masih ada berita-berita tertentu, ya kan? Itu terjadi di satu kota aja sih.
Dan sampai sekarang ketika kota itu mengundang, kami tetap datang dan tetap main. Ya, semoga Mas pesan ini nyampe juga bahwa ke siapapun lah, bahwa ketika kita berbicara dengan bahasa musik, kita harus juga mendengarkan dengan. Ada suatu kejadian terakhir dulu waktu ketika tur album pertama Fraud, kejadian yang sangat seru ketika itu kita main, audiens yang ada di depan itu menerima tindakan-tindakan kekerasan yang kurang pantas, terus kita sempat main itu dengan genset atau listrik itu dimatikan. Ketika itu dimatikan, kita minta tolong tim-tim produksi dari panitia untuk nyalakan, kita main lagi. Akhirnya terjadi suatu tindakan yang tidak kita inginkan, yaitu kita hampir tidak bisa pulang. Karena di depan waktu itu kita main di sebelah venue-nya itu di sebelah toko merchandise supporter. Tapi alhamdulillah karena pertemanan yang sangat kuat, akhirnya lapo tutup-tutupi ya, main nang Malang. Waktu itu berat main nang sebelah distro Arema. Tapi ketika kita ditungguin di depan dengan teman-teman supporter sebelah itu, yang bantuin dan menyelamatkan kita itu juga teman-teman dari Malang. Tepuk tangan dulu. Ini ya harus fair. Oke. Mas Boni mungkin? Ada ini enggak sebagai anak band punya pengalaman menarik enggak? Iya, ada irisan dengan sepak bola. Waktu itu masih main emo ya, tahun 2001 di Solo. Kalau waktu itu Sukoharjo, jadinya sama kayak Mas Keceng gini. Kita mau memperkenalkan band kita dari Surabaya. Waktu itu listriknya dimatikan. Setelah itu kayaknya bukan genset. Memang waktu itu Surabaya memang nggak tahu ya. Mungkin ada irisannya dengan sepak bola atau tidak. Pada waktu itu kita main di Sukoharjo, ingat banget. Listriknya itu mati tiba-tiba. Lama banget, sekitar hampir 20 menitan atau sampai 30 menitan. Jadi kita di atas panggung itu sempat bingung mau ngapain ini. Kayaknya seperti itu, Cak Tulus. Nah ini kalau Mas Arya sendiri ini ngomong sebagai penyelenggara ya, nanti Mas Sulaiman juga ya. Apa bentuk pertanggungjawaban jenengan sebagai penyelenggara ketika jenengan memberanikan diri untuk mengundang katakanlah bintang tamu dari band yang berasal dari kota rival tim sepak bola kota Anda? Gimana bentuk pertanggungjawabannya? Monggo Mas. Kebetulan belum pernah sih Mas. Jadi saya tidak bisa menjawab itu. Oke. Nah ini kalau Mas Sulaiman ini gimana Mas? Pernah nggak punya pengalaman seperti itu bahwa jenengan harus menjadi penyelenggara yang adil dan sebagainya ketika hal-hal seperti itu terjadi? Kalau yang hubungannya dengan supporter belum pernah, tapi kita pernah bikin event dulu ngundang Superman is Dead. Jadi waktu dia baru mengeluarkan album yang kalau nggak salah di covernya itu ada kata-kata fuck Javanis atau apa gitu kurang lebih. Itu ketika Nah, ketika dia keluar album itu terus dia muncul sempat rame pada waktu. Jadi ketika dia perform di stage, itu penontonnya di depan nimpukin pakai tempat sampah, pakai botol apa segala macem. Kayak gitu. Jadi sampai akhirnya diselamatkan untuk turun dengan mobil polisi menghindari amukan penonton itu. Kayaknya memang penontonnya memang menunggu sih, memang menunggu momen untuk menunggu momen Superman is Dead-nya tampil dan untuk memang niat melakukan hal seperti itu. Tapi karena kita memang sudah antisipasi dengan petugas keamanan, jadi kita setiap event pasti ada 2 pengamanan, ya. Ada yang resmi dari pihak kepolisian. Terus ada juga yang guard atau security service swasta yang kita memang atur untuk di dalam area stage, di area venue. Kalau yang pihak kepolisian biasanya hanya di luar pagar dan itu sifatnya untuk ketertiban umum.
Kalau yang di dalam termasuk copet, termasuk tawuran antar penonton tuh responsibelnya guard atau security service itu tadi. Itu venue di mana? Kertajaya. Di Kertajaya. Oh iya Kertajaya. Siap. Ini dulur, ini asik ini. Kita berbalas pantun ya. Mungkin sementara dari narasumber sekian dulu. Jadi kita berikan kesempatan buat jenengan untuk saling sharing atau mungkin tanya atau mungkin menyanggah atau apapun itu biar kita bisa berinteraksi. Monggo, waktu dan tempat kami sediakan. Jadi kalau tadi terkait dengan sepak bola dan musik itu tadi kan orientasinya Mas Arya lebih banyak ke Inggris. Kalau di Eropa itu mungkin sepak bola dan musik itu sudah entitas tadi. Jadi kalau di Kroasia itu ada band namanya Zapresic Boys. Dia memang spesialis untuk tim nasional. Tim nasional Kroasia itu selalu Zapresic. Kalau di kita mungkin belum ada ya band yang netral ya, untuk yang spesialis khusus. Tapi netral dia punya album-album komersil. Nah Zapresic ini enggak punya. Dia enggak punya album komersil. Lagunya itu seluruhnya untuk tim nasional mereka. Terus di Rusia ada Moscow Death Brigade. Itu dia lagu-lagunya komersil, tapi dia irisan dari Spartak Moskow. Dan terang-terangan mereka, seperti Cak Keceng, bahwa dia bagian dari Spartak Moskow. Tapi ketika dia konser di seluruh Rusia dengan yang tingkat tensi rivalitasnya cukup tinggi, mereka pede. Ya mungkin sumber daya manusianya mereka bisa menerima perbedaan itu, jadi mereka nggak bisa membawa ke dalam panggung. Kalau di Inggris, seperti kita tahu ya, ada Charlatans UK kayak yang mereka Britpop itu memang menjadi yang tadi Cak Tulus bilang bahwa itu jadi agama kedua mereka sepak bola. Bahkan yang sempat CMS di mana yang sama Cak Keceng juga ya. Saya pernah tanya bahwa outfit dari supporter itu mana yang membawa? Supporter yang membawa ke panggung atau panggung musik yang dibawa ke dalam supporter. Outfit supporter yang casual itu. Itu saya kan sampai bertanya-tanya, ini siapa penemunya? Si Gallagher bersaudara atau Ian Brown-nya Stone Roses yang bawa baju mereka itu disadur oleh supporter, atau supporter itu yang disadur orang-orang tadi ke stadion. Tapi Mas yang narsum menyampaikan bahwa sepak bola itu menjadi pionir segalanya, bahkan akhirnya bisa menginspirasi musik. Jadi alurnya itu outfit casual yang ada itu supporter yang memulai, diikuti oleh band-band yang ada. Seperti itu katanya. Mungkin seperti itu dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Tony. Oke dulur, ini tadi sempat asik nih ketika membahas SID juga sempat ada sanggahan nih dari Mas, bisa nggak diperjelas tadi yang masalah SID tadi? YTTA. Oke dulur, mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin beri masukan? Mas Inyo mungkin, Mas Inyo? Oh iya, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau bertanya untuk, kebetulan di depan ini kan EO semua, setahu saya. Ya. Entah itu perihal bola ataupun acara musik biasa. Bagaimana menyikapinya ketika ada band rival, band dari kota rival yang main di Surabaya, bagaimana mentreatmentnya, kayak itu sih. Berbicara soal musik itu bahasa perdamaian dan yang universal, seperti itu. Mungkin ya teman-teman, ya apa carane njogo ya apa ngondisino, iki ben gak terjadi rusuh, mungkin pas waktu ada pertandingan dan ada festival juga gitu. Bagaimana? Terima kasih. Oke, sebelum dijawab oleh narasumber, coba saya tanyakan dulu ke teman-teman yang jadi audiens. Bagaimana treatment jenengan kepada mereka sebagai penonton? Kalau bicara soal musiknya ya oke, fan-fan aja. Kan mereka gak bakal berani untuk aneh-aneh lah ya lulus. Maksudnya seperti itu. Kalau aneh-aneh ya selesai sampean. Wong main dok kandang lawan wandi karo Caca.
Oke. Oke. Siap. Oke, mungkin bisa dijawab oleh narsum kita langsung atau nunggu pertanyaan lain lagi? Pertanyaannya. Oke, monggo. Selamat malam, Assalamualaikum. Mau tanya sekaligus sharing sih sebenarnya dari yang obrolan dari Mas Sulaiman sendiri, Mas Keceng, Mas Tias, Mas Tiar, Mas Arya. Kalau tak rangkum, pertanyaannya apakah bisa dengan kita membawa band, membawa event dan membawa clothing untuk support juga buat tim kebanggaan atau kota kita. Jadi selain kita selain kita nyari margin atau nyari profit atau nyari buat branding dari band atau branding dari clothing itu, kita sekaligus bisa support tim kebanggaan atau kota kita sendiri di Persebaya. Contoh, seandainya kalau kita mau bikin event, kita gandeng Persebaya atau gandeng Surabaya dengan kayak sharing profit atau sharing apa gitu, jadi sama-sama keangkat nih. Jadi entah itu dari penjualan tiket atau penjualan brand, atau mungkin bisa brand itu bekerja sama untuk penjualan. Kalau pakai nama Persebaya atau apa, bisa berapa persen masuk ke dalam Persebaya sendiri atau untuk Surabaya. Entah itu dimanfaatkan buat bayar-bayar denda atau apa yang ulah kita juga sendiri sebenarnya. Dari situ kan kayaknya kita bisa nih. Jadi kita punya rasa memiliki juga Persebaya, bukan hanya cuman sekedar datang beli tiket atau apa, tapi kita juga support juga buat kemajuan itu. Itu bisa nggak sih kalau menurut mas-mas yang ada di depan? Terima kasih. Oke, langsung dijawab aja ya. Ya. Ada lagi mungkin? Ya itu. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Ya, gak kerungu. CMS iki acarane bonek apa cari Persebaya sih? Salam satu nyali. Ya, momennya mungkin ini kalau kita bahas tentang musik, bicaranya tentang supporter ya. Ada Mas Keceng top itu. Cak Keceng. Ya, aku ngadeg rek. Ceng styleku wis oke. Wis 5-10 gorong. Ya, mungkin kita bicara tentang musik, kita bicara tentang bola. Itu memang kalau kita berbicara tentang era yang sekarang, musik dan sepak bola ini harus menyatu. Sekarang kita kembalikan lagi karena ini kita di tengah-tengahnya adalah sebagai pecinta Persebaya, sebagai bonek tentunya sebagai supporternya Persebaya. Jadi kita berbicara tentang sebuah regenerasi di sini ya. Regenerasi, kita sangat sedih ketika Persebaya main di home, terus penontonnya dikit. Dengan prestasi Persebaya di peringkat ketiga, tapi penontonnya sedikit. Kalau kita kembalikan ke kota-kota yang lain, ke tim-tim yang lain kayak Jakarta, kayak Bandung, kayak kemarin kita ke Solo, kemarin kita ke Sleman. Ketika timnya ini berada di sebuah titik klimaks dan timnya ini tidak pernah menang, tapi geliat untuk mengangkat sebuah motivasi pemain di lapangan itu malah kebalikannya yang ada di kulturnya Surabaya. Nah, mungkin saya bisa mengaitkan ketika saat ini musik mempunyai peranan yang sangat besar untuk sebuah regenerasi supporter sepak bola. Di Jakarta saya mengambil contoh, di sana ada Gondal Gandul. Gondal Gandul beberapa lagunya Cen-Cen yang lama dan sekarang Cen-Cen yang terbarunya itu sekarang udah dibuat untuk Cen atau nyanyian di saat Persija bertanding. Kita geser ke arah tengah. Di sini saya sering kali main ke Jawa Tengah, terutama di Sleman, di Solo, di Semarang. Kalau kita ke Sleman, kemarin alhamdulillah dari teman-teman Sleman, Mas Keceng kemarin ada di sana, sukses mengadakan acara
bernuansa supporter tapi dikemas dalam sepak bola. Acaranya adalah Mentalita Fest. Mentalita Fest kemarin alhamdulillah pecah, dan sekarang kita pada sebuah garis ketika saya sudah ngomong ke Sleman, saya beranjak lagi ke Bandung. Bandung ini tidak pernah mati mengeluarkan band dengan nuansa-nuansa sepak bola. Kalau sekarang kita berbicara tentang band, sepak bola, musik dan supporter, sekarang kiblatnya berada di Sleman. Harapannya, saya ngomong panjang lebar kayak gini, harapannya kepada semua yang ada di sini, kedua, mungkin nanti bisa di malam hari ini nanti bisa diteruskan di media sosial masing-masing bahwa Surabaya ini membutuhkan band-band supporter. Ketika band supporter dari Surabaya itu muncul, ketika mereka terkenal, mereka sudah membawa nama Surabaya. Mereka sudah membawa nama Persebaya. Mereka membawa nama bonek. Dan saat ini kita masih sangat kekurangan dan sangat minim. Tadi di depan bilang, iki lho biyen barometere musik iku ono nang ngene Surabaya, disangga mbek Mas Keceng. Iku biyen. Iya. Terus apa peranan kita yang saat ini sebagai stakeholder, sebagai para petua-petuanya untuk regenerasi ke depan? Apa sih sing dikekno awake dhewe? Monggo ayo kita ciptakan bagaimana kita bisa menciptakan regenerasi yang benar-benar mencintai tim kebanggaan kita lewat musik. Karena pada malam hari ini temanya adalah musik dan sepak bola. Dan tadi Mas ini bahas tentang Mercedes Mas ya. Saya sedikit mengulas sedikit aja Mas. Di Surabaya itu Mercedes event itu tidak diperhitungkan. Jadi kita harus benar-benar bisa menata atau membuat sebuah Mercedes ini adalah bagian dari bagaimana kita nantinya itu bisa menutup acara kita dari Mercedes. Mercedes itu memang sangat penting. Nek acara-acara Hammersonic, acara-acara besar itu sangat luar biasa. Jadi Mercedes itu tidak dinikmati orang yang datang di acara tersebut. Tapi orang-orang yang tidak datang di acara tersebut, mereka itu juga bahu-membahu untuk mendapatkan Mercedes-nya, terutama tentang satu desain. Desain ini sangat mempengaruhi ketika kita membuat sebuah event. Lek desainnya apik, secara otomatis orang-orang itu akan tergoda, akan tertarik. Oh, iki desainnya kayak gini, konsep acaranya bakal seperti apa sih gitu loh. Nah, itu emang harus benar-benar kita rangkai. Jadi kalau sekarang ini kalau kita berbicara tentang Mercedes, Mercedes itu salah satu poin yang paling utama untuk bisa ikut berpartisipasi atau sebagai pemeran utamanya acara itu menuju kesuksesan. Karena kalau kita berbicara tentang badi paling akeh itu teko Mercedes nek kene bikin acara itu. Dan yang paling utama ketika orang itu buat Mercedes yang paling bagus, secara otomatis untuk event-event ke depan pasti akan dinanti event-event itu. Dan itu sangat berpengaruh. Dan mungkin itu dari saya sangat berharap nantinya di Surabaya ini akan muncul talenta-talenta, akan muncul band-band baru dengan konsep-konsep supporter yang sekarang ini. Kalau kita berbicara tentang punk melodik dan sebagainya, mungkin itu yang menjadi sekarang di era sekarang ini. Ya kita ikuti alurnya seperti itu, dan kita harus benar-benar bisa nantinya akan mengawal, dan kita harus benar-benar bisa mensupport. Ndi ono band sing iki sing ancene nggawa jenenge Persebaya Surabaya ambek bonek. Mungkin dari itu, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Wani. Farid, lanjut Farid. Ya Mas. Ngatuk Mas. Siap. Mungkin saya mau tanya ke Mas-mas di depan ya. Dulu di era saya sama Masinyo lebih tua sih, maksudnya di era kita musik itu dari pensi, mungkin sempat di AJBS di lorong itu. Jadi
kalau geser ke sekarang saya melihat eranya mungkin tribun kultur itu tadi ya. Mungkin saya nanya ke mas-mas di depan, kenapa sih sekarang ini justru event musik itu dipromotori oleh anak-anak supporter? Dan event musik anak-anak supporter justru lebih digemari gitu loh. Apa yang membuat perubahan ini terjadi? Saya melihat kan era dulu pensi itu begitu sangat mewadahi musik Mas Keceng, mungkin eranya juga main di pensi mungkin segala macamnya, kita antar SMA saling mengandalkan pensi. Tapi sekarang kan tiap kultur, tiap tribun punya acara musik, Green Out Fest mungkin di Sleman, mungkin banyak juga di Jakarta. Kenapa harus supporter gitu saat ini? Mungkin hanya itu sih. Kemudian masihnya soal band musik mungkin ya memang kalau di Surabaya hanya siapa mas? Nggak ada mas ya? SFP aja itu pun cencennya udah lama, sorry mas ya. Mungkin sudah sangat lama sekali, itu lagu-lagu lama sekali, nggak ada perubahan. Jadi Mas Arya juga sempat ngeluarin album, mungkin kalau teman-teman tahu, album itu isinya keren, band-band Surabaya menyanyikan lagu Persebaya, sepak bola Surabaya. Tapi sekali lagi apresiasi soal itu masih kurang ya Mas Arya ya di Surabaya. Padahal kalau itu disupport mungkin itu bisa jadi pemicu untuk anak-anak lainnya, regenerasi yang Mas Sinyo maksud juga, untuk agar musik dan sepak bola itu berjalan. Boleh didengar kok, apa mas judulnya mas, albumnya itu Mas Arya tahu, kumpulan lagu-lagu Persebaya yang dinyanyikan oleh band-band yang sudah terkenal di Surabaya. Mungkin bisa didengar di Spotify juga, itu saya jamin keren dan mungkin bisa menginspirasi teman-teman untuk bikin band ya. Bikin band seperti itu soal sepak bola. Saya juga mengerti ketika Mas Keceng untuk memilih tidak beririsan soal sepak bola, saya sangat mengerti. Band-band besar seperti Segidok mungkin hidup di Yogyakarta juga awalnya enggan bermain di sepak bola karena ada pekotak-kotakan itu loh. Bermain memilih untuk menyanyikan lagu sepak bola itu jatuhnya adalah mereka tidak bisa bermain secara bebas di kota-kota lain. Segidok memilih tidak mau berbicara soal sepak bola sama sekali, meskipun mereka hidup di Jogja, di Gang Saidan yang kultur PSIM-nya sangat kental. Mereka juga tahu, mereka juga sempat support beberapa klub lokal di sana, tapi mereka nggak mau memainkan musik sepak bola karena pengkotak-kotakan itu. Tapi mungkin solusinya adalah seperti Rebellion Rose yang akhirnya membuat over distortion yang khusus untuk sepak bola. Mungkin ya seperti itu, jadi ada pemantiknya. Di Surabaya ini nggak ada pemantiknya. SFP sudah terlalu lama dan terlalu tidak ada karya baru yang dihasilkan. Sekarang aja maaf ya maksudnya chain baru yang dinyanyikan oleh teman-teman bonek, yang kemudian dimainkan secara band, itu hampir tidak ada. Berulang terus tidak ada, membosankan gitu loh. Saya beralih ke kota sebelah, ke kota Gresik tempat saya tinggal sekarang. Di sana itu justru kultur tribun, skena tribun seperti yang di Masjid Maraya itu sangat-sangat hidup. Klubnya bikin kolaps dengan band lokal sana, Kopral Kobong, collab jersey, mereka saling support untuk itu. Dan untuk band-band lokal yang menyanyikan lagu sepak bola makin lahir. Jadi di Surabaya ini support soal itu kurang gitu. Keengganan Persebaya sendiri mensupport teman-teman mungkin di bawah soal musik mungkin jadi salah satu bagiannya. Padahal ketika video.com membuat acara nobar, ada Silampuko di sana dan Silampuko mau berteriak satu nyaliwani di awal dia konser, itu sudah menunjukkan bahwa mereka bangga atas Surabaya dan Persebaya. Seorang Silampuko. Jadi mungkin bisa didorong manajemen juga meniru klub-klub lain yang juga bekerja sama dengan band-band lokal, mau bikin jersey atau apa, itu salah satu pemantik. Kita butuh pemantik itu sih. Itu aja sih. Aku dulu kayak Keceng ya. Untuk Mas Keceng mungkin langsung tak jawab ya. Yo, gak iki bicara tentang eventnya Mas Keceng yang sebelumnya pernah meledak dan sebagainya, yang berbicara tentang Brotherground. Mas Keceng mungkin Brotherground itu bisa dihidupkan kembali. Tapi ada tapinya Mas Keceng. Jadi mungkin kita bisa melihat kemarin kesuksesan dari acara di Bandung, kesuksesan acara kemarin di Jogja. Jadi untuk acara Brotherground bisa di mix walaupun tetap pada aliran kita metal forever ya kan gitu. Mungkin itu Mas Keceng. Kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Sebetulnya Brother Clan itu salah satu festival yang saya bikin, yang dilahirkan dari band saya sendiri, dari keuntungan merchandise yang beberapa tahun dimulai dengan minus ratusan juta, sedangkan band komunitas itu duwe opo, ya kan, sedangkan sponsor oleh Piro. Jadi waktu itu dengan harga tiket yang minim, dengan harapan yang besar, dengan kita berharap dengan penonton yang datang harus banyak, itu sama sekali tidak, sama sekali susah sekali dicapai. Tapi lambat laun kemudian si Brother Ground itu mulai tidak rugi lagi atau mulai nutup atau untung dan lain sebagainya. Tapi untuk masalah beririsan atau tidak beririsan itu nantinya kita itu sebenarnya pasti ada beberapa rencana kemarin, kalau ada rezekinya Brother Ground bisa digelar kembali itu mungkin seperti band Amin ya. Harusnya tahun ini satu dekade Brother Ground harusnya line up dari band-band, karena kita pengennya naik level, Brother Ground harus band bule. Itu alasan kenapa tahun lalu kita nggak bikin. Karena Brother Ground selalu diadakan di pertengahan ke akhir tahun. Sedangkan dari pertengahan dan akhir tahun tuh band-band bule dari Eropa Amerika itu summer tour. Mereka menuju festival-festival besar yang ada di Eropa. Di tahun ini sebetulnya ada kesempatan besar karena ada peluang untuk menggait band-band dari luar sana datang ke sini. Cuma masih kita pertimbangkan, masih kita obrolkan. Sebenarnya karena Brother Ground lahir bukan dari IO, benar-benar dari festival yang lahir dari jalanan, yang berusaha untuk merubah bagaimana cara kita lahir dari jalanan tapi mengemas sesuatu dengan sebaik mungkin. Karena waktu itu Surabaya butuh perubahan. Kita lahir, kita punya semangat, dan kita siap mati untuk itu. Loh iya, mati-matian karena kita seperti nelayan, bukan seperti petani. Petani nandur gabah, tukul pari, beras. Aja pak nelayan, kan ero iwak apa? Ayo, karo. Iya dah. Akhirnya untuk masalah tadi Mas siapa tadi yang tanya sebelumnya, untuk masalah band yang beririsan, kenapa di Surabaya sangat kurang sekali band-band yang band yang berbau supporter. Nah itu sebenarnya saya kurang tahu, tapi saya sering kali ngobrol sama teman-teman dan saya diminta, salah satunya Sinyo, kon po gaya band supporter, kon po gaya ngene. Saya jawab, aku gelem gaya lagu, lek aku gaya band munggah nang panggung, nggawa jenis supporter, aku durung siap. Iya kan? Seperti itu. Nah, karena Frat dibentuk memang iki gaya Surabaya. Aku gak gelem ono batasan-batasan apapun atau menerima perilaku-perilaku fasis atau rasis di saat aku manggung, karena wis tahu. Ketika kita budal wong 10, budal wong 5, budal wong 15, ditabrak wong 100, ditabrak wong 50. Iki ya apa rasane? Seru Pak. Arek-arek sing komplain kan durung tahu. Ayo wong 10, wong 40 kan durung tahu. Tapi memang maksud saya bukan itu. Wis lek Frat memang tak gawe koyok ngene. Lek liyane aku ndelok bola terus kok. Aku juga berkontribusi nang komunitas-komunitas yang mendukung Persebaya atau teman-teman dari tribun-tribun dan lain sebagainya. Bahkan seperti yang tadi saudara Tengi tanyakan, bagaimana ketika ada band dari kota rival atau band rival. Kalau band rival kayaknya nggak mungkin main di sini. Kalau band dari kota rival main di sini, ya tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Ketika itu bukan acara bola, band itu main, ya itu sebagai dulur dan konco.
Jadi kita nge-treatment like a friend, like a family. Yes. Meskipun pada praktiknya mereka susah. Kadang ada beberapa band dari kota-kota tertentu yang memang salah satu playernya itu menonjol di dunia supporter. Ketika kita mengundang, mereka benar-benar tidak mau menolak dengan alasan apapun, bahkan entah itu takut atau apa. Bahkan ketika kita menyampaikan bahwa kita sebagai jaminan, ada beberapa band yang tidak mau seperti itu. Tapi juga tidak sedikit band yang mau, ya kan? Oke. Oke, Dulur, dihabiskan dulu pertanyaannya, nanti kita menuju ke headliners kita. Monggo. Oke, sedikit menjawab dengan Mas siapa tadi, Mas? Mas Kacong, ya. Perihal untuk sinergi dengan Persibaya, perihal untuk event yang dimana itu segala keuntungan mau di profit sharing dengan Persibaya. Pertanyaannya itu adalah mau tidak Persibaya itu mau berpartisipasi dengan kita. Karena apa? Gini, karena kita pernah membuat event namanya Greenforia yang dimana itu tanpa berhubungan dengan beberapa tribun atau kita sebut aja independent supporter, itu kita memperkenalkan bukan hanya band-band supporter, tetapi mengenalkan produk-produk yang ada di dalam supporter itu apa aja di dalamnya di situ, gitu kan. Tetapi pada waktu itu memang kita membuat Greenforia, feedbacknya itu sangat sulit sekali. Greenforia pertama itu kita hampir minus, ya lumayan. Kalau dibilang puluhan juta ya lebih dari itu. Waktu Greenforia kita buat di depan di Gelora Pancasila waktu itu. Seperti itu, Cak Tulus. Oke, ada lagi enggak? Kalau enggak kita ini langsung ke Pak Alok ini, mumpung Pak Aloknya masih ada waktu. Pak Alok, Amit. Ini Dulur mungkin banyak yang enggak tahu tentang Pak Alok Silebor ini. Pak Alok bisa cerita sedikit tentang jenengan dan awal mula jenengan bisa masuk ke industri entertain ini, Pak Alok. Awalnya dulu dari, soalnya sempat dengar sebelum di musik, sebelum di sound-soundan itu sempat main lampu, Pak Alok ya. Itu Pak Alok. Monggo Pak Alok. Waktu dan tempat kami sediakan. Selamat malam buat semuanya. Saya senang sekali ya diundang sini. Seperti Tulus tadi waktu ngundang saya, Pak Alok ayo dong. Itu biar anak-anak generasi sekarang mengenal Pak Lok gitu kan. Kalau saya ini kan lahir di era jadul ya. Jadi saya orang yang pertama kali mengembangkan dunia entertainment. Dari era jadul sebelum ada panggung, sebelum ada lighting bagus, sebelum ada rigging, itu saya yang memulai semua dari industrinya. Jadi saya yang mengembangkan sampai ke Jakarta. Jadi saya orang Surabaya yang waktu itu bisa menembus Jakarta sampai ke Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali, dan lain-lain. Jadi ya itulah, saya butuh ini kecerdasan, keberanian, nyali lah. Kayak orang Surabaya itu yang bernyali, baru bisa kita itu melebarkan sayap sampai seluruh Indonesia. Jadi waktu saya remaja itu kalau nggak salah umur 19 saya, itu udah jadi promotor di Stadion Tambak Sari saya. Tahun berapa Cak Lo? Dan itu belum ada panggung, kita masih pakai panggungnya papan. Itu pun punyanya Tambak Sari, bekas Festival Film Indonesia. Itu saya pakai buat konser. Waktu itu duel SAS Super Kid. Nah, 1 tahun kemudian itu masih pakai tenda. Panggungnya masih pakai tenda. Belum ada rigging, belum ada barikade aja belum ada. Barikade aja kita masih pakai drum minyak yang diisi air. Jadi kita kalau konser itu mesti sewa drum minyak dari Pertamina untuk bikin barikade. Nanti itu diisi air, diikat bambu, dikawatin. Wah, polisinya berdiri tuh di atas.
drum minyak itu. Itu jadi saya benar-benar waktu itu orang pertama yang punya barikade besi itu saya. Dan itu saya bawa tur karena ada permintaan dari sponsor, Lok gimana kita bikin nggak hanya di Surabaya, tapi masuk Malang, Jember, Bandung, ya Jogja, Solo, Semarang, akhirnya sampai masuk Jakarta. Akhirnya saya punya kepikiran bikin panggung. Karena panggung Tambak Sari itu kan cuma papan ya, dipaku-paku gitu. Stutnya juga pakai papan, jadi nggak ada pakai besi kayak pakai kayu enggak. Jadi dan itu udah dipakai berkali-kali dan nggak bisa dibawa keluar karena itu asetnya Yayasan Gelora 10 November waktu itu. Sehingga akhirnya saya bikin panggung karena ada tantangan dari pihak sponsor untuk bikin tur di beberapa daerah. Itu. Akhirnya saya ke sponsor, saya nggak punya uang gitu karena waktu itu kan saya memang orang miskin, tinggal saya aja di kampung ya, Gang 4 gitu, Keranggan, iya. Dari rumah saya itu gubuk, separuh gedek, separuh tembok, tanah gitu ya. Belakang rumah saya juga tanah, ukurannya 2 meter kali 17. Jadi rumah saya itu cuma 34 meter, isinya 15 orang. Bayangkan, kayak pindang kalau turu. Tapi saya bertekad waktu itu, karena kerja nggak bisa, kuliah juga nggak bisa. Akhirnya saya jadi DJ. Lulus SMA itu saya jadi DJ. Jadi kalau bicara industri musik atau industri entertainment, itu saya yang memulai. Dari pertama bikin proposal, bikin desain poster, bikin baliho. Saya bawa kemana-mana baliho itu seluruh Indonesia. Terus saya cari akal gimana baliho ini supaya nggak menyusahkan. Kalau saya bawa ke Sumatera, ke Aceh, ke Malang, ke Jember. Akhirnya saya menciptakan yang namanya poster dari kain. Kalau dulu itu dipakai gambar bioskop. Supaya apa? Pengirimannya gampang. Jadi saya bawa itu pelukis satu Surabaya itu, pelukis, saya kumpulin semua satu Surabaya. Untuk bikin apa? Baliho dari kain. Jadi saya bikin God Bless itu ya gambarnya Ahmad Albar lagi nyanyi sama Arthur gitu ya. Nah itu asal muasalnya begitu. Jadi kalau bicara industri musik termasuk olahraga, sebetulnya itu nilai bisnisnya besar sekali. Kalau kita bisa menjalankan. Ya seperti saya nggak berani ngomong terlalu luas bisnis saya ya. Karena saya kan terlalu luas. Kalau saya kan masuk di semua lini bisnis industri. Yang itu nggak gampang dilakukan oleh orang lain sampai hari ini. Kalau saya kan dulu dari hulu sampai hilir istilahnya kalau bisnis di dunia entertainment. Jadi saya punya panggung sendiri, punya lighting sendiri, punya sound sendiri, manajemen sendiri, juga jadi promotor, juga jadi I.O, juga jadi produser rekaman. Jadi saya juga memanajeri artis. Tapi itu susah dilakukan oleh semua orang karena tekadnya. Kalau saya dulu memang dari kecil kan tekadnya mau jadi promotor yang top se-Indonesia yang diakui gitu secara nasional. Bahkan mungkin saya satu-satunya promotor yang sampai hari ini walaupun saya sudah nggak aktif selama 1 dekade masih diingat orang terus. Jadi saya kalau di Jakarta itu masih didewakan. Tapi saya nggak pernah bilang saya orang Jakarta. Saya selalu bilang arek Surabaya. Dan saya tinggal di Jakarta puluhan tahun, saya nggak pernah ganti KTP. Mungkin rumah saya di Surabaya sama Jakarta mewahan rumah saya di Jakarta. Rumah saya di Jakarta kayak istana. Di rumah saya di Surabaya welek, biasa lah. Kayak rumahnya orang biasa, standar. Padahal rumah saya di Jakarta itu, waduh, kayak istana. Nah itu salah satu ya. Kalau urun rembuk saya di Persibaya ini seperti yang tadi bilang itu siapa? Eceng.
memang kesulitannya itu. Karena apa? Komunitas sepak bola ini terlalu sempit. Kalau dia membawakan ikon Persibaya, dia akan kesulitan untuk bermain di kota-kota yang lain. Tapi dia kalau berkarya misalnya seperti Garuda di Dadaku kayak netral, itu lagu bisa diterima oleh semua orang. Jadi bikin lagu yang liriknya bisa diterima oleh semua komunitas sepak bola. Supaya apa? Ya jadi lagu nasional, tapi lahirnya dari Surabaya. Gitu loh. Kalau yang ada sekarang ini kan lahirnya dari Jakarta. Tinggal sekarang itu kan siapa musisi Surabaya yang bisa bawa Persibaya ini lagunya bisa jadi nasional. Kalau dulu kayak Garuda Dadaku pertamanya juga di Persija sama Persib. Kalau Persib dulu ada lagunya Pas Band. Ada. Lah, mungkin sekarang era sekarang jatuhnya ke fraud. Ya karena dia yang saya lihat band sekarang underground yang aktif sekali, yang dia memang cinta di dunia musik, ada duitnya, nggak ada duitnya, dia berjuang sendiri ya, bikin klip sendiri saya lihat. Walaupun penerimaan secara nasionalnya tidak besar karena era digital ini kan juga mempengaruhi ya. Jumlah tontonan itu di mana-mana yang namanya lagu metal, lagu rock secara industri sejak saya lahir ya tidak pernah besar secara komunitas, secara industri. Karena lagu itu terlalu segmented, yang senang juga banyak laki. Ceweknya itu paling banyak di bawah 10%. Itu harus diakui. Zaman dulu belum ada produser rekaman yang mau ngerekam lagu rock. Sampai hari ini label besar semacam Sony, Aquarius, Musica nggak berani dia nyentuh lagu metal atau rock. Nggak ada yang berani. Sebetulnya era saya itu dulu bikin festival rock itu tujuannya memang mengembangkan rock Indonesia. Supaya apa? Bisa mendorong produser lain juga berani memproduksi lagu-lagu rock. Kalau secara market memang lagu rock itu kecil. Zaman saya sukses pun itu hanya menguasai 15% secara nasional ya. Penontonnya, pembeli kasetnya. Jadi tapi itu 15% kalau kita kuasai sendiri itu besar. Walaupun kecil. Kalau orang main lagu pop, lagu main ini pemainnya kan banyak. Ya dibagi-bagilah rata sama seluruh produser. Tapi kalau rock saya dulu mendominasi. Jadi penjualan kaset saya bisa jutaan, ratusan ribu pada era itu ya. Kalau orang lain mau jual 100 ribu aja setengah mati dia. Sehingga terakhir tahun 2000-an itu produser label-label besar itu pun mundur semua. Udah gak berani nyentuh rock. Contohnya iTunes aja udah gak ada kategori lagu rock. Dihapus. Karena band-band besar pun di dunia gak mampu menjual downloadan lagu itu. Jadi mereka baru terbatas free. Yang bayar itu gak mau. Tahu sendirilah anak laki-laki suruh bayar langganan kan pelit. Kalau gratis gelem, yang bayar gak gelem. Lah itu harus diakui, di Spotify kan juga gitu. Mana band yang paling besar? Metal. Gak ada. Ya, omsetnya juga di bawah 100 ribu pendengar bulanannya. Ya karena itu tadi. Karena mereka belum bisa kompak secara nasional. Sekarang ini rata-rata pemain band itu selalu bicaranya komunitas. Padahal kita nggak bisa hidup dari komunitas. Kecuali hanya eksis. Berkarya, eksis. Bermain musik gitu ya. Tapi untuk hidup sehingga profesi ini dihormati ya. Kalau dulu saya ada anak band gitu, main bermusik, kate mangan opo kon? Ngono bapak ibu Kalau krungu anake kumpul arek band ngono wis suweneni wis. Ayo sekolah. Aja duluan band-bandan.
ngono. Disuruh sekolah kita. Jadi profesi musisi rock itu mulai membaik itu setelah tahun 86 ke atas. Itu mulai membaik karena saya udah bisa bikin tour keliling God Bless, band-band besar ya. Terus anak-anak itu udah bisa beli rumah, beli ini. Artinya bisnisnya sudah mulai berkembang dengan baik. Bisa menghasilkan lah bermain musik itu. Terus saya kan mengembangkan diri juga jadi produser rekaman. Lah itulah mulai profesi musisi itu dihormati lah sama orang tua. Misalnya anaknya belajar musik di sekolah itu disupport. Malah dibelikan alat. Tukokno gitar, tukokno drum, tukokno bass, tukokno keyboard. Karena apa? Sudah melihat contohnya. Oh ternyata kalau main band kalau sukses, hasilnya lumayan yo. Jadi bisa jadi alternatif pekerjaan. Nah kalau kita ngomong yang Persibaya sekali lagi memang agak sulit seperti yang tadi dibicarakan karena eranya digital ya. Jadi untuk mempopulerkan sebuah lagu yang sifatnya lokal, yang sifatnya community bonek ya, untuk ke nasional akan sulit. Sementara kalau berharap dari bonek aja untuk lagu nih kita ngomong ya, bukan untuk supporter ya. Pasti harus siap nombok. Nomboknya dari mana? Ya pasti berharapnya dari partisipasi bonek, partisipasi supporter. Karena apa? Persibaya ini nggak kayak dulu banyak bos yang berperan. Mungkin sekarang tinggal Jawa Pos yang masih aktif ya. Azrul bukan Jawa Pos lagi Pak Lok. Azrul Ananda. Dahlan Iskan. Iya, makanya itu yang masih support ya. Ya artinya harus ada kapitalis modal kuat yang mensupport, mendukung.